Bab 4045. Memberikan kuota. Aku harap kerja sama kita berjalan dengan baik, kata Susan Sion. Besok siang, semuanya akan diketahui. Eric Kin tersenyum dan bersama tetua Jing meninggalkan halaman. Putri, apakah kamu benar-benar menyetujui orang ini? Orang ini adalah orang yang tidak bisa diandalkan, jadi cara dia ini pasti tidak akan berhasil. Setelah mengetahui bahwa Susan Sion setuju, beberapa tetua klan beruang sedikit cemas. Bukankah itu sebuah lelucon dengan ingin menyerang orang tua yang aneh itu? Bahkan Kaisar Naga Sisik saja gagal mengalahkan lelaki tua dan akhirnya mengaku kalah, lalu pergi. Tapi kemudian, ketika Susan Sion menceritakan tentang gulungan itu, beberapa orang terdiam. Tobi Qiu ini benar-benar tegas dan cukup percaya diri. Jika kita gagal, kita tidak akan merugi, sedangkan dia pasti akan menderita kerugian besar. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menang? Di hadapan minat semacam ini, para tetua tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Susan Sion. Aku penasaran, orang ini benar-benar orang bodoh dari Gunung Pencerahan atau bukan, tapi mengapa dia berubah menjadi orang yang berbeda? Susan Sion menggelengkan kepalanya, berjalan perlahan ke jendela, melihat keluar dan bergumam. Tobi Qiu, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Atau apakah kamu menyembunyikan beberapa pemikiran yang tidak aku ketahui? Mata indah Susan Sion melewati kisi-kisi jendela dan jatuh di jalan. Pada saat ini, sosok Eric Kin secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Pupil matanya terus berkedip-kedip dengan cahaya. Tapi aku sangat menantikannya dengan kejutan untuk aku besok siang, tetapi untuk kultivator lain, aku rasa suasana hatinya berbeda. Keponakan Qiu, kamu menggunakan gulungan itu sebagai taruhan. Dalam perjalanan kembali, ketika tetua Jing mengetahui hal ini, dia juga tercengang oleh keberanian Eric Kin. Dia masih tidak tahu siapa Eric Kin dan Eric Kin juga memintanya untuk memanggilnya keponakan. Jadi ketika tidak ada orang, tetua Jing juga memanggil Eric Kin sebagai Tobi Qiu. Tetapi tetua Jing tahu bahwa Eric Kin bukanlah Tobi Qiu, bahkan bukan kultivator dari Mingzu. Tetapi untuk keluar dari kota, selain memutuskan untuk membagi keuntungan, Eric Kin bahkan mempertaruhkan gulungan hasil jerih payahnya. Harus diketahui bahwa begitu Eric Kin berhasil dan meninggalkan kota lebih awal, keuntungan menjadi selangkah lebih maju dari yang lain. Tidak hanya mereka bisa mendapatkan warisan, tetapi mereka juga dapat memperoleh sumber daya budidaya dan bahkan batu roh. Sebenarnya ketika Eric Kin bernegosiasi dengan tetua Jing dan berada di posisi yang menguntungkan, bagian Mingzu masih melebihi harapan tetua Jing. Sekarang ini berarti keuntungan menjadi milik kedua belah pihak, tetapi risiko pada dasarnya ditanggung oleh Eric Kin. Bagaimana kalau kita mengeluarkan beberapa sumber untuk memberi kompensasi kepada teman seiman? Tetua Jing mau tidak mau berkata. Tidak perlu, kalian cukup mempersiapkan dengan baik. Setelah meninggalkan kota, perjalanan akan menjadi lebih berbahaya. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada waktu, aku akan bertemu seseorang, kamu kembali dulu. Baik, tetua Jing bergumam beberapa kali. Bahkan jika Eric Kin adalah Tobi Qiu yang sebenarnya, apakah dia akan rela mengorbankan dirinya untuk pilihan seperti itu? Entah kenapa, tetua Jing merasa sedikit berat di hatinya. Ketika tetua Jing kembali ke penginapan, dia menemukan bahwa tamu tak terduga telah datang saat ini. Javier Jing, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Di dalam ruangan, pengunjung berdiri sambil tersenyum. Tetua Cui, mengapa kamu ada di sini?
Tetua Jing juga tertegun dan sedikit terkejut. Datang jauh-jauh dari sisi timur, dia berpikir bahwa tidak ada kultivator Mingzu lain di daerah ini, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang lain dari Istana Bintang Mingzu ketika dia tiba di kota kuno. Dan orang itu adalah Tetua Cui yang termasuk dalam Istana Bintang seperti dirinya. Iya, aku juga tidak menyangka kalian ada di sini. Tetua Cui tersenyum. Sebelumnya itu diteleportasi ke sisi timur jalan surga, tapi sayangnya itu adalah wilayah Longsu dan ada kultivasi iblis yang mengerikan, membunuh kultivator di mana-mana, menelan esensi energi darah, jadi kami pergi semua jalan ke bawah dan baru saja tiba di kota kuno ini hari ini. Omong-omong, gadis suci Gu juga bersamaku. Hormat kepada Tetua Jing. Di belakang Tetua Cui, seorang wanita bercadar membungkuk sedikit. Dia adalah pejuang kebanggaan nomor 1 di Mingzu, Kenny Gu. Javier Jing, mengapa kamu terlihat tidak senang ketika melihat kami berkumpul di sini? Melihat Tetua Jing tertegun, Tetua Cui tersenyum. Tidak, hanya saja aku masih belum bereaksi untuk sementara waktu. Tetua Jing tersenyum. Bagaimana dia bisa senang? Meskipun dirinya tahu bahwa cepat atau lambat akan bertemu dengan kultivator Mingzu lainnya suatu hari nanti, tetapi kedatangan Tetua Cui dan yang lainnya yang begitu membuat dirinya tidak memiliki persiapan. Dia juga tidak tahu identitas Eric Qin, apakah akan ada masalah selanjutnya. Javier Jing, sebenarnya selain mengenang masa lalu, kami memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu kali ini. Tetua Cui tidak melihat kegundahan Tetua Jing, jadi dia tersenyum dan mulai membicarakan hal penting. Apa? Tetua Jing juga menenangkan kembali pikirannya. Begini, aku baru saja mendengar Henley mengatakan bahwa penguasa kota di sini sedang menguji takdir, bukan? Kata Tetua Cui. Selama penguasa kota puas, maka kita bisa meninggalkan kota lebih awal dan mengambil langkah pertama dalam menangkap kekuatan suci, bukan? Benar, apa yang ingin kamu katakan? Tetua Jing mengerutkan kening dan bertanya. Aku dengar kamu bersama Tobi Qiu, kan? Apalagi Tobi Qiu bahkan membeli 20 slot ujian, bukan? Tetua Cui tersenyum lebar. Kamu pasti juga mengenal Tobi Qiu, si sampah itu, tidak ada gunanya baginya untuk menggunakan slot-slot itu. Daripada menyerahkannya kepadanya untuk disia-siakan, lebih baik memberikannya kepada gadis suci Gu, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mungkin saja gadis suci Gu bisa mengambil keuntungan dalam satu gerakan, di mana dapat memperoleh warisan untuk Mingzu di masa depan. Kenny Gu yang berdiri diam di belakang, juga menjadi cerah ketika mendengar ini. Apakah kamu meminta aku untuk memberi kamu kuota yang dibeli oleh Tobi Qiu? Tetua Jing akhirnya mengerti. Ada apa? Apa ada kesulitan? Javier Jing, bukankah kamu juga paling membenci Tobi Qiu? Tetua Cui mencibir. Bila ada dua tetua yang menekannya, mungkinkah dia Tobi Qiu masih memiliki kesempatan untuk melawan? Mendengar ini, hati Tetua Jing bergetar. Jika kuota ini benar-benar milik Tobi Qiu, mungkin dia akan bertindak sebagai tetua dan memaksa Tobi Qiu untuk menundukkan kepalanya. Tapi sekarang orang ini disamarkan oleh Eric Qin. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan gulungan yang dia dapatkan untuk mencoba mengeluarkan mereka dari kota, jadi bagaimana mungkin dirinya bisa merebut kuotanya? Terlebih lagi, jika tidak ada Eric Qin, mereka mungkin masih belum berhasil meninggalkan hutan. Dapat dikatakan bahwa kuota ini diperoleh sepenuhnya oleh Eric Qin. Meminta dirinya membujuk Eric Qin dan memberikannya kepada Kenny Gu. Atas dasar apa? Tetua Cui,
Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kakak seperguruan Qiu mendapat kuota dengan kemampuannya sendiri dan dia juga yang mengeluarkan batu roh, jadi mengapa dia harus memberikannya kepada orang lain? Bukankah itu terlalu kelewatan? Sebelum Tetua Jing dapat berbicara, seorang pemuda di sampingnya tiba-tiba berdiri. Pemuda itu penuh amarah dan itu adalah Riko Zeng. Dia telah lama kesal ketika mendengarnya, tetapi sekarang Tetua Cui bahkan menggoda Tetua Jing untuk mencelakai Eric Qin, membuat Riko Zeng sudah tidak dapat menahan diri. Dasar sampah dari Gunung Juxian, beraninya kamu mencampuri urusan Istana Bintang. Ekspresi Tetua Cui berubah dan dia memarahi. Junior ini, dirinya tidak menganggapnya serius sebelumnya, jadi tidak berpikir untuk menghindarinya. Bahkan, dia sengaja mengatakannya di depan orang untuk menurunkan reputasi Eric Qin di depan umum. Bersambung.